Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Nando akan melanjutkan materi tentang himpunan. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kewarasan kepada kita semua. Walaupun dalam pandemi seperti ini belum berakhir, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar secara daring. Semoga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Amin ya robbal alamin. Himpunan itu terdiri dari pertama definisi himpunan atau pengertian himpunan, yang kedua notasi himpunan dan anggota himpunannya, yang ketiga menyatakan suatu himpunan, yang keempat himpunan kosong, yang kelima himpunan semesta, yang keenam diagram Venn. Pertama-tama kita akan mengulas kembali tentang definisi himpunan atau pengertian himpunan. Apakah ada yang masih ingat tentang definisi himpunan atau pengertian himpunan? Kira-kira apa pengertian himpunan? Apakah ada yang tahu? Definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya yang dapat didefinisikan dengan jelas itu bisa disebutkan dengan anggotanya. Contoh, kumpulan warna lampu lalu lintas. Kumpulan warna lampu lalu lintas itu ada merah, hijau, kuning. Kemudian kumpulan hewan berkaki dua, bisa disebutkan anggotanya, yaitu burung, ayam, bebek, dan lain-lain. Kemudian kumpulan buah berwarna A, bisa apel, anggur, alpukat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tugas yang kemarin. Di antara kumpulan berikut ini, yang nomor 1, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Pertama, kumpulan binatang yang berkaki dua. Terus B, kumpulan siswa yang cerdas. C, kumpulan buku yang tebal. D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. E, kumpulan lukisan yang indah. Kita jawab dulu yang nomor 1. Nomor 1, kumpulan binatang berkaki dua termasuk himpunan. Seperti contoh yang tadi, kumpulan binatang berkaki dua termasuk himpunan karena bisa disebutkan anggotanya. Contohnya seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Yang B, kumpulan siswa cerdas. Kumpulan siswa cerdas bukan termasuk himpunan karena siswa cerdas tidak bisa dijelaskan anggotanya, dan kecerdasan itu tidak ada tolak ukur. Yang C, kumpulan buku tebal bukan juga termasuk himpunan karena buku tebal setiap orang berbeda penilaian seberapa tebal buku. Kemudian yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 termasuk himpunan karena jelas tinggi siswa harus di atas 160 sehingga bisa ditentukan kelompok anggotanya. E, kumpulan himpunan keindahan suatu lukisan indah bukan himpunan karena setiap orang berbeda penilaian tentang keindahan suatu lukisan. Yang kedua, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kucing anggota himpunan binatang. Ini berarti kucing termasuk anggota himpunan binatang apa tidak? Nah, kalau kucing termasuk anggota himpunan binatang berarti benar, karena kucing termasuk kumpulan anggota himpunan binatang. Yang kedua B, 1, bukan elemen himpunan bilangan asli.
Padahal himpunan asli itu termasuk dari angka 1 dan seterusnya. Kalau 1 bukan termasuk atau bukan elemen himpunan bilangan asli, berarti salah. C. Negatif 4 elemen himpunan bilangan cacah. Padahal bilangan cacah itu diawali dengan angka 0 bilangan cacah sampai seterusnya. Negatif 4 bukan termasuk bilangan cacah, berarti salah. D. Setengah bukan elemen himpunan bilangan bulat. Padahal bilangan bulat sendiri ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Di sini setengah, bukan bilangan bulat, berarti benar. Terus yang nomor 3, tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan. 3 kelompok yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Yang himpunan, seperti tadi yang dikatakan Pak Nandu, himpunan itu sekelompok atau kumpulan objek yang bisa didefinisikan secara jelas. Ya, kita jawab dengan contoh 3 kelompok himpunan. Yang pertama, kumpulan negara anggota ASEAN. Bisa, anggota ASEAN itu kan bisa disebutkan. Terus kumpulan hewan karnivora, itu juga bisa disebutkan. Kumpulan bilangan genap kurang dari 10, bisa disebutkan juga. Contohnya 2, terus 4, terus 6, 8. Sudah itu. Terus 3 kelompok bukan himpunan. Bukan himpunan berarti anggotanya tidak bisa disebutkan. Contoh kumpulan negara terkaya, dijawab di sini. Terus kumpulan hewan lucu, kan tidak bisa dijelaskan. Terus yang ketiga, kumpulan artis cantik, itu juga tidak bisa dijelaskan karena penilaian orang berbeda-beda. Yang soal nomor 4, tulislah anggota dari himpunan berikut. Yang 4A, himpunan kendaraan roda 4. Himpunan kendaraan roda 4, berarti kita bisa menuliskan mobil, bis, truk. Kemudian yang B, himpunan warna lalu lintas, lampu lalu lintas, berarti kita bisa sebutkan merah, kuning, hijau. Terus yang C, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu dari 1 dan sampai seterusnya. Berarti 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang D terakhir, himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti kita bisa menyebutkan anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, dari sini apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang belum jelas atau perlu bantuan dari Pak Nandu, bisa langsung WA atau tanya langsung pada waktu pengumpulan tugas. Terus kita melanjutkan tentang subbab berikutnya dari himpunan, yaitu notasi himpunan dan anggota himpunan. Notasi himpunan. Anggota-anggota suatu himpunan dapat dituliskan di antara pasangan kurung kurawal. Ya. Notasinya biasanya kita ditemukan dengan elemen untuk menyatakan anggota suatu himpunan, bukan elemen untuk menyatakan suatu anggota himpunan.
himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Diingat-ingat, berarti kita awali huruf kapital dulu. A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 8. A sama dengan kurung kurawal dulu 0, 2, 4, 6, kurung kurawal tutup. Berarti cirinya himpunan itu yang pertama huruf kapital depannya sama dengan, kemudian diawali kurung kurawal, terus kita sebutkan anggotanya, koma, berapa lagi, koma, terus kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Terus contohnya ini berarti 4 elemen A, benar. Sedangkan 1 bukan elemen A, ini juga benar. Ini kenapa 4 elemen A? Karena 4 termasuk anggota dari himpunan A. Sedangkan 1 kan tidak ada di himpunan A, jadi bukan termasuk elemen A atau bukan termasuk anggota himpunan A. Yang selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan sifatnya. Yang pertama, contoh, A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 3 kurang dari sama dengan 10. Atau bisa ditulis dengan A sama dengan kurung kurawal bilangan asli lebih dari 3 kurang dari sama dengan 10 kurung tutup kurawal. Itu berarti ditulis biasa karena menuliskan sifatnya. Terus yang B, notasi pembentuk himpunan. Biasanya notasi pembentuk himpunan itu ada garis lurus dibaca dengan syarat. Contoh, A sama dengan kurung kurawal X dengan syarat 3 kurang dari X 3 lebih dari X kurang dari sama dengan 10 X elemen bilangan asli kurung tutup. Nah, ini notasi pembentuk himpunan itu ditandai dengan X dengan syarat 3 lebih dari X kurang dari sama dengan 10, X elemen bilangan asli. Nah, kalau seperti itu berarti notasi pembentuk himpunan memakai cara itu. Kemudian yang C, menyebutkan anggotanya. A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 3 kurang dari sama dengan 10. Berarti anggotanya A sama dengan kurung kurawal 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, 10 kurung tutup kurawal. Kenapa kok 10 diikutkan? Karena tadi dijelaskan ada tulisan kurang dari sama dengan. Berarti angka yang setelah kurang dari sama dengan seperti 10 itu diikutkan. Kecuali kalau kurang dari tidak ada sama dengan berarti angkanya tidak diikutkan. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Apakah ada yang sudah tahu? Apa pernah mendengar? Ya, ini pengertiannya himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Dilambangkan dengan kayak O tapi ada garis di tengahnya itu, atau kurung kurawal 2 tengahnya kosong. Nah, ini ada, perhatikan himpunan-himpunan yang diberikan berikut. R adalah himpunan semua manusia yang memiliki tinggi badan 100 meter. Kemudian S adalah himpunan semua nama-nama hari yang dimulai dari huruf B. Kemudian yang ketiga, T adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 2.
Ini ada pertanyaan, dapatkah kamu menyebutkan anggota himpunan R, S, dan T? Apa kesimpulan yang dapat kamu tarik dari ketiga himpunan itu? Nah, coba kalian jawab. Kira-kira apakah ada anggotanya? Yang nomor 1, R adalah himpunan semua manusia yang memiliki tinggi badan 100 meter. Nah, manusia kalau zaman dahulu ada, tapi sekarang kan manusia tingginya paling tinggi paling 2 meter. Kalau 100 meter itu enggak ada. Berarti termasuk himpunan kosong. Yang kedua, S adalah himpunan semua nama-nama hari yang dimulai dari huruf B. Hari yang dimulai dari huruf B awalannya. Apakah ada? Dalam satu minggu itu kan banyaknya S sama R, kemudian K, kemudian M. Kalau B tidak ada. Nah, ini termasuk contoh dari himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Kemudian yang ketiga, T. T adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 2. Padahal himpunan bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Kalau kurang dari 2 itu tidak ada, berarti tidak ada anggotanya. Ini juga termasuk contoh himpunan kosong. Dari sini ada pertanyaan. Jika masih bingung bisa ditanyakan langsung lewat WA. WA-nya Pak Nandu Japri kalau ada kesulitan. Ya, kita lanjut terakhir, himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan dilambangkan dengan S. Nah, biasanya ini di diagram Venn ada lambang himpunan semesta. Contoh himpunan semesta yang pertama, himpunan semesta dari 2, 4, 6, 8 dapat berupa ditulis 2, 4, 6, 8 itu termasuk bilangan genap. Nah, bilangan genap yang pertama berarti S sama dengan bilangan genap. Kemudian yang kedua 2, 4, 6, 8 juga termasuk bilangan asli. Terus yang ketiga, adakah lagi S sama dengan bilangan cacah genap? Nah, ini juga benar, karena bilangan cacah itu ada ganjil dan genap. 2, 4, 6, 8 termasuk bilangan cacah genap. Dah selesai materi pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan lewat WA ke Pak Nando atau langsung bertanya pada hari Senin pada waktu pengumpulan tugas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.